Sudah waktunya penyelesaian. Di medan perang, para Dark Elf bersorak tanpa henti. Setelah kematian Kaisar Peri, bangsa Peri telah mengalami pukulan berat. Bahkan dewa utama bangsa Peri sudah kalah, dan mereka kehilangan semangat juang. Namun, para Dark Elf tidak berniat menerima penyerahan mereka. Komandan pasukan pemberontak memberi perintah, berteriak kepada prajuritnya, "Bunuh semua Golden Elves. Saatnya membalas dendam untuk rekan-rekan kita." Setelah berkata demikian, mereka memimpin pasukan maju menyerang. Pemimpin Golden Elves Mihir, wajahnya sangat muram. Ia berteriak, "Raja Elf sudah mati, dan tujuan kalian telah tercapai. Jadi kenapa kalian masih ingin menindas kita?" Sementara itu, Shardal mengerutkan kening dengan amarah membara dalam hatinya. "Inilah bagaimana cara kalian memperlakukan kita para Dark Elves. Jadi sekarang waktunya kalian merasakannya." Ia menggenggam pedangnya erat dan siap menusuk. Namun, tepat pada saat itu, seseorang muncul dan menghentikan serangan tersebut. Rhys muncul, langsung menghentikan serangan dan dengan tenang berkata, "Tenanglah, Shardal. Jangan kehilangan pikiranmu hanya karena kebencian. Kita sudah menang, jadi tidak perlu bertarung lagi. Jika kau terus melanjutkannya, dia juga tidak akan segan menanganimu." Ia kemudian memandang ke langit. Di langit Dewa Peri memancarkan cahaya buah kehidupan yang menyala, dan dia menyampaikan pesan kepada semua penghuni hutan peri. "Keluargaku, aku adalah Dewa Peri pertama, pemilik pohon dunia. Hari ini aku sudah melakukan perjalanan waktu dan kembali." Pohon dunia memancarkan cahaya terang, dan dia dengan lembut melambaikan tangan, menjatuhkan titik-titik cahaya hijau yang memancar. Itu adalah cahaya kehidupan. Baik Dark Elf maupun Golden Elves diselimuti oleh cahaya tersebut, dan luka-luka mereka segera sembuh. Dia melanjutkan, "Raja Peri telah mati. Kalian harus mengesampingkan kebencian dan maju bersama. Ingatlah, pembunuh naga tidak perlu menjadi naga jahat." Sosok di hadapan mereka adalah Dewa Peri pertama. Dia, yang saat ini sedang menenangkan bangsanya setelah perang besar. Semua bangsa peri perlu sering bekerja sama, bersatu hati untuk membangun kembali rumah kalian. Sementara itu, Tian Dao mendengarkan kata-kata dia, lalu berkomentar, "Kenapa aku merasa jika dia menyalin ucapanku sebelumnya?" Sistem tiba-tiba muncul dan menjawab, "Bagaimanapun, di dunia ini tidak punya hak paten." Di medan perang, terdengar suara senjata yang jatuh berdenting. Rhys, pemimpin Dark Elves, memimpin orang-orangnya, berlutut dengan satu lutut dan berteriak, "Aku Rhys, bersedia memimpin Dark Elves untuk membangun dunia peri." Di sisi lain, Mihir dan para Golden Elves juga terpaksa menerima kesepakatan tersebut. Dia melihat adegan tersebut, dan batu besar yang menggantung di hatinya akhirnya luluh. Masalah terbesar akhirnya terselesaikan. Tian Dao berkata dari belakang, "Tadi tidak buruk. Dengan ini, kau juga mendapatkan sosok dewa." Lulutia berbalik dengan bingung dan menjawab, "Dao Surgawi, bicaramu terlalu mudah. Kekacauan yang ditinggalkan Randolph belum sepenuhnya menghilang. Perbedaan di antara Elves sudah tertanam dalam diri mereka. Dan kehadiranku hanya untuk menjaga keharmonisan yang mereka punya. Jika akar masalah belum diselesaikan, pertarungan antara tiap ras akan terus berlanjut." Kata-kata ini membuat Tian Dao bertepuk tangan dan memujinya. "Aku terpukau kau sudah memikirkan sejauh itu." Dia dengan malu-malu menjawab, "Tolong, jangan mengejekku lagi." Di perputaran ketiga, Dao Surgawi telah memberikanku kesempatan untuk mulai dari awal dan menyatukan ras Elf. Kali ini, aku tidak boleh mengacaukannya. Saat ia terus berpikir tentang langkah berikutnya, Tian Dao mengangkat jarinya dan berkata, "Bukan berarti masalah di depanmu tidak mempunyai jalan keluar." Tia yang mendengar hal ini langsung mendekat dengan sangat antusias. Menarik lengan Tian Dao dan tak terduga dada Tia yang montok dan lembut menyentuh lengan Tian Dao dan berkata, "Apa kau punya ide? Selama itu dapat membantuku memimpin mereka. Aku bersedia melakukan apapun." Namun, King Tian yang melihat keadaan itu merasa cemburu. Suhu di sekitar mereka tiba-tiba meningkat. Api berkobar mengelilingi langit, dan suara marah terdengar. "Berani sekali. Aku bahkan belum pernah mencoba ini." Tian Dao pun tidak punya pilihan selain dengan lembut mendorong Tia dan berkata, "Berdiri di sana dan dengarkan. Sekarang, ras Elf telah menghadapi dua masalah. Pertikaian antara ras Elves dan ketidaksetaraan. Untuk sekarang, ras Elf mempunyai 4 area: makanan dan baju, rumah, pendidikan, serta keamanan.
Aku tahu sebuah metode untuk mengurus mereka berempat. Itu adalah elf yang hidup bersama. Ucap Tian Dao sambil tertawa. Dia merasa masih bingung bertanya, bukankah kita sudah hidup bersamaan? Tian Dao melanjutkan berkata, lebih tepatnya, kalian akan membentuk komunitas elf yang merupakan asosiasi publik. Di komunitas, semuanya setara, dan seluruh elfes akan melakukan pekerjaan yang mereka bisa. Dan komunitas akan memberikan makanan serta tempat tinggal kepada seluruh elf. Aku sudah menghitungnya, jumlah makanan yang diproduksi para elfes sudah lebih dari cukup. Dia terus mengangguk dan berkata, tapi elfes peringkat bawah kekurangan makanan. Ini karena elfes peringkat atas menukar beras mereka dengan barang mewah. Tian Dao menambahkan, di masa depan, semuanya yang diproduksi elfes harus dibagi rata. Inilah salah satu fungsi komunitas. Setelah mendengar itu, Dia merenung sebentar dan berkata, masalah makanan dan pakaian bisa diselesaikan dengan mudah, tapi membangun rumah membutuhkan banyak uang. Sambil menoleh ke arah bangsawan peri, Tian Dao tersenyum dan berkata, jika tentang uang, mereka pasti punya. Dan seketika Dia memahami maksud Tian Dao, menyimpan ratusan properti warga untuk dirinya sendiri. Sekarang waktunya menangani mantan bangsawan elfes. Mengikuti Tian Dao, Dia mendatangi para Golden Elfes. Dengan wajah penuh wibawa, Dia berkata, semua barang milik Golden dan Silver Elfes sebelumnya akan disita, dan diberikan kepada komunitas sebelum diinspeksi. Seketika itu juga para Dar Elfes bersorak. Ye, bijak sekali. Mereka telah menunggu hari ini terlalu lama. Melihat harta benda mereka diambil, sang putri Prilitia panik dan berteriak, itu semua milikku. Pergilah. Detik berikutnya, sebilah pedang tajam sudah ada di lehernya. Komandan pemberontak, Shardal, muncul di belakangnya dan berkata, memberikanmu hidup adalah satu-satunya kebaikan yang bisa ditunjukkan Nona Riz. Kau pasti tidak berpikir jika akan membayar harga atas penindasanmu selama ini, bukan? Wajah sang putri peri berubah drastis, tubuhnya gemetar. Di sisi lain, Tian Dao menoleh ke pemimpin peri emas, Mihir, dan bertanya, sekarang, kalian semua telah kehilangan status sebagai peringkat atas dan akan bekerja bersama dengan para elfes lainnya. Apa kalian setuju? Mihir perlahan menutup matanya. Mereka telah melakukan begitu banyak keburukan di masa lalu, dan sudah baik bahwa nyawa mereka masih dibiarkan. Jadi, dia segera setuju. Namun, peri malaikat yang berada di samping, Catherine, mendengus dingin, kemudian berteriak, Golden dan Silver Elfes selalu ditakdirkan menjadi pemimpin. Kemenanganmu hanya sementara. Tian Dao memandang Catherine yang sombong di sampingnya dan bertanya, bukti apa yang kau punya sampai mengatakan jika kau terlahir sebagai pemimpin? Catherine yang penuh keyakinan segera menjawab, ini karena darah yang mengalir dalam tubuh kami berbeda dengan Elfes lainnya. Kami terlahir sebagai bangsawan. Itulah alasan kenapa Dewa Elfes memilihku. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia dikejutkan oleh sebuah teguran marah. Lulutia menggunakan sebatang akar panjang dengan cepat melilit leher Catherine dan perlahan-lahan mengangkatnya ke udara. Ini terakhir kalinya aku melepaskanmu. Jangan sampai kau mengatakannya lagi di masa depan. Kemudian Tia melanjutkan. Perbedaan ras Elfes seperti akar, batang, dahan, daun, bunga, dan buah. Mereka berbeda, tapi bagian dari organisme yang sama. Saat berada di bawah pimpinanku, jika ada ras Elfes yang ingin membuktikan jika mereka spesial, aku hanya mempunyai satu rencana. Ranting itu perlahan-lahan mengendur, dan sebuah cangkul jatuh di depan Catherine. Tia melanjutkan, gunakan tanganmu untuk menciptakan sesuatu yang berharga. Inilah satu-satunya cara membuktikan nilaimu. Catherine, yang masih keras kepala, segera berteriak, lelucon macam apa ini? Kita adalah bangsawan di antara para Elfes. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Mihir yang berdiri di sampingnya menunduk, mengambil cangkul dari tanah. Catherine yang melihat itu terkejut dan berkata, Mihir, apa kau berniat bekerja keras seperti Dar Elfes rendahan itu? Mihir kemudian menghela napas, dan berkata, kita sudah kalah. Bisa bekerja di sebelah pemenang adalah sebuah hadiah. Dan aku selalu merasa jika kita tidak perlu membagi Elfes menjadi beberapa kelas. Sejak awal ini adalah kesalahan Dewa Elfes. Kata-kata Mihir mendapat pujian dari Tian Dao. Jadi masih ada beberapa orang yang bisa berpikir jernih di antara mereka. Lulutia tersenyum. Aku percaya jika masih banyak orang yang seperti dia. Catherine berlutut dengan satu lutut, menyadari bahwa terlalu banyak perdebatan tidak ada gunanya. Lalu berkata,
Caramu memimpin hanya akan menghabisi ras Elves. Lulutia menatap Catherine dan berkata, aku mengizinkan semua Elves untuk menilai caraku memimpin. Dan kali ini, kau bisa bekerja dengan yang lainnya sambil mengawasiku. Mendengar jawaban Lulutia, Catherine tersenyum sinis seperti mengejek sambil berkata, aku akan menyaksikan runtuhnya masa kepemimpinanmu. Melihat bayang-bayang yang menjauh, Lulutia bergumam, aku tidak mengira Silver Elf tadi lebih keras kepala daripada Golden Elves. Tian Dao menanggapinya dengan tenang. Mau bagaimana lagi? Silver Elves adalah ras yang paling dekat dengan Dewa Elves. Sekarang hanya tersisa satu masalah terakhir, kata Lulutia dengan alis berkerut. Kita punya rencana untuk makanan dan pekerjaan. Sekarang hanya tersisa masalah rumah. Ada banyak hal yang diperlukan untuk rumah, dan ini tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Mendengar itu, Tian Dao menghela napas dan berkata, kurasa kau memang sedikit bodoh. Tian Dao maju dan meraih kedua lengan Lulutia. Biar aku mengajarimu dengan benar, katanya. Tian Dao, yang serba tahu, mampu melakukan apapun yang diinginkannya. Untuk membantu Lulutia, Dewa Peri, Tian Dao berdiri di belakangnya, meraih lengannya, dan memutar tubuhnya perlahan. Pohon dunia segera membentuk formasi, cabang-cabangnya merambat ke tanah, membentuk rumah-rumah pohon. Pemandangan ini membuat Lulutia sangat gembira dan kagum. Aku tidak menyangka ada cara seperti ini. Luar biasa. Tian Dao dengan senang berkata, seorang kultivator harus bekerja keras untuk menciptakan hidup damai. Jangan bersikap bodoh lagi. Lulutia mendekat dan menggenggam lengan Tian Dao. Dao surgawi, aku semakin mengagumimu. Melihat Lulutia menempel dekat Tian Dao, King Tian langsung ngamuk emosi. Jangan dekat-dekat wei. Namun, Tian Dao tetap rendah hati. Hahaha, cara berpikirmu saja yang kurang fleksibel. Dengan masih memeluk erat tangan Tian Dao, Lulutia menjadi lebih cerdas dan langsung mengerti. Sekarang aku tahu apa yang harus dilakukan. Cabang-cabang, pohon dunia, mengarah ke kejauhan. Dan sebuah perpustakaan peri yang megah berdiri di hadapan mereka. Tian Dao yang melihat itu kagum sambil berkata, perpustakaan elf? Aku tidak mengira kau akan menyadari pentingnya pendidikan. Lulutia kemudian menjelaskan, di dalam sana ada kumpulan semua sihir yang kutahu. Aku mengubahnya menjadi koleksi buku. Tian Dao tersenyum dan berkata, sihir sangat penting bagi para Elves, tapi setidaknya kalian mempelajari pendidikan dasar. Membaca, berbicara, matematika, dan beast yang sering terlihat. Informasi ini harus diberikan kepada anak-anak Elves. Setelah mengangguk, Lulutia berbalik dan berkata kepada para Dar Elves, semua buku dalam perpustakaan ini termasuk dalam properti komunitas. Dan semua orang bisa menggunakannya. Yang disambut dengan sorakan bahagia Dar Elves. Kemudian, dia berbalik ke peri emas dan berkata, tapi, Golden dan Silver Elves jangan senang dulu. Sekarang kalian harus membayar semua perbuatan kalian sebelumnya. Harganya adalah kalian harus bekerja lebih lama daripada Elves lainnya. Sampai semuanya telah diperbaiki dengan kerja keras kalian. Golden Elves dan Silver Elves menerima ini tanpa mengeluh. Mihir yang mewakili berkata, Mihir bersedia memimpin Golden Elves untuk membayar kesalahannya. Catherine, dengan wajah masam, menggerutu, aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Para peri mulai sibuk dengan pekerjaan mereka. Di atas tembok kota, Tian Dao menghela napas. Bukankah sekarang situasinya lebih baik? Kenapa kau terus mengeluh? Lulutia menjawab, melihat antusiasme mereka memang membuatku bahagia. Tapi aku takut jika niat awal mereka kembali. Lalu mereka tidak mau bekerja. Dan kita kembali seperti semula. Mendengar itu Tian Dao berkata, yah, aku punya rencana untuk itu. Kau bisa membuat sistem poin. Saat Elves menyelesaikan tugas mereka, barang yang mereka hasilkan akan menjadi poin mereka. Setelah itu, buatlah pasar poin dengan harga yang jelas. Dengan ini siapapun bisa membeli apa yang mereka perlukan. Tapi poin bekerja hanya bisa digunakan oleh tiap individu, dan tidak bisa ditukar. Ini dilakukan untuk mencegah mereka menjual kembali barangnya. Setelah mendengar ini, Lulutia sangat berterima kasih dan berkata, tidak heran kamu menjadi Dao Surgawi, rencanamu sangat pintar. Untuk menunjukkan rasa terima kasihku karena telah membantu Elves, aku akan memberimu hadiah kecil. Tian Dao menjawab, hadiah apa? Lulutia melanjutkan dan berkata, informasi tentang kebalikan Heavenly Rang. Kemudian Lulutia dan Tian Dao pergi ke kota menuju ke asosiasi petualang. Setelah sampai di sana Tian Dao bertanya ke Lulutia,
Reverse Heavenly Rank ini tidak mungkin sembunyi di asosiasi petualang. Benar kan? Lulu Tia tersenyum sambil berkata, tentu saja mereka tidak ada di sini. Kemudian, King Tian dengan emosi mengepalkan jarinya sambil berkata, apa maksudmu? Apa kau mencoba menipu Dao Surgawi? Tekanan yang kuat membuat Tia tersenyum tak nyaman. Tia melambaikan tangan berkali-kali. Jangan salah paham, meskipun dia tidak di sini, para Reverse Heavenly Rank berhubungan dengan asosiasi petualang. Dengan senyuman di wajah, Lulu Tia meraih tangan Tian Dao sambil berkata, tapi sebelum itu, tolong lakukan sesuatu untukku. Kemudian Tian Dao pun setuju dengan mengatakan, mari selesaikan ini. Kemudian Lulu Tia berjalan ke sebuah ruangan. Lulu Tia mengetuk pintu. Mendengar itu seorang elf berambut merah kemudian menyuruhnya masuk. Elf wanita itu mengenakan gaun panjang yang anggun, menyambut mereka. Wanita ini adalah kepala asosiasi petualang Departemen Hutan. Lorraine. Dia bertanya dengan hormat, memberi hormat pada Nona Dewi. Apakah ada yang bisa kami, asosiasi petualang bantu? Tia meletakkan setumpuk tebal daftar nama di meja dan berkata, aku perlu mengetahui keamanan para elves yang ada dalam daftar. Setelah memeriksa dengan cermat, Lorraine terkejut menemukan bahwa ini adalah daftar Buddha elf yang dijual. Dia dengan serius berkata, ini seharusnya daftar para elves yang telah terjual sebagai Buddha. Dengan tegas Lulu Tia berkata, tepat, Raja Elf yang terakhir berani menjual rasnya sendiri demi keuntungan pribadi, dan aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Mendengar kata-kata Tia, Lorraine memandangi daftar itu sambil mengambil secangkir teh di atas meja dan berkata, Nona Dewi, saya mengerti perasaan Anda, tapi tidak ada yang bisa dilakukan dengan masalah ini. Lorraine, yang ingin mencari alasan lebih lanjut, membuat Tia tidak sabar. Dengan tiba-tiba, dia mengeluarkan tongkat sihir di tangannya. Melihat itu Lorraine langsung kaget dan menyemburkan teh yang diminumnya. Ternyata Lulu Tia hanya berkata, meskipun aku menggunakan senjata dari alam Heavenly King sebagai pembayarannya, sambil menyeka mulutnya dengan tangannya, Lorraine kaget dan berkata, apakah Anda benar-benar akan menggunakan senjata surgawi sebagai pembayarannya? Dengan santai Lulu Tia menjawab, aku tidak suka mengulangi perkataanku sendiri. Mendengar jawaban itu, Lorraine langsung berdiri tegak dan bersemangat. Dalam 1 bulan, Anda akan mendapat kabar dari setiap orang. Tapi kami tidak bisa menjamin apakah mereka masih hidup atau tidak. Mendengar itu Lulu Tia malah mengeluarkan tongkat lainnya sambil berkata, 1 minggu. Dan aku akan menambahkan senjata surgawi lagi. Kau tidak perlu memastikan mereka masih hidup atau tidak. Tapi kau harus menjamin ketepatan informasinya. Akhirnya dengan semangatnya Lorraine meraih tangan Lulu Tia dan sepakat. Setelah itu, Lulu Tia kembali menemui Tian Dao. Kemudian Tian Dao bertanya, sekarang bisakah kau membicarakan mengenai Reverse Heavenly Rank ini? Kemudian dengan tersenyum Lulu Tia menjawab, kamu pasti sudah menyadarinya. Orang Reverse Heavenly Rank itu ada di sini. Kemudian sambil menunjuk poster yang bertuliskan, jejak peninggalan kuno telah ditemukan di kedalaman 10.000 gunung. Asosiasi petualang akan memberi peninggalan apapun yang ditemukan dengan harga tinggi. Kemudian latar berganti, Tian Dao dengan teleportasinya menuju ke lokasi di kedalaman 10.000 gunung yang disebutkan. Kemudian Tian Dao melihat gambar seperti segel di pintu reruntuhan. Sambil tersenyum dia berkata, setengah malaikat, setengah iblis, menarik. King Tian yang berdiri di sebelah Tian Dao tampak berpikir, aku sudah memikirkannya. Tian Dao kemudian menoleh. Oh, apa yang kau pikirkan? King Tian sambil mengangkat jari telunjuknya menjelaskan. Simbolnya sepertinya milik dewa baik dan jahat. Ini adalah malaikat dari barat, tapi ini menggunakan teknik seni bela diri timur. Waktu itu, aku tidak menyukainya, jadi aku beri dia pelajaran. Ucap King Tian sambil membayangkan merobek dewa baik dan jahat. Tian Dao yang tidak kaget terhadap kelakuan King Tian kemudian berkata, merobek seseorang. Terlalu agresif. King Tian kemudian melanjutkan, dewa baik dan jahat. Orang seperti apa dirinya pada saat perputaran kedua? Tidak ada yang hebat darinya. Namun, dia adalah murid kedua dari Ibu Iblis Surgawi. Sistem kemudian muncul dan menyela. Ibu Iblis Surgawi dihitung sebagai orang kuat dalam perputaran kedua, tapi tentu saja di hadapan Dao Surgawi, dia hanyalah seekor serangga. Kemudian Tian Dao berkata, para kultivator itu jelas tidak memahami sistem kultivasi dari Dao Surgawi sebelumnya. Dao Surgawi sebelumnya tidak pernah membatasi kultivator.
tapi malah melindungi mereka, mencegah mereka menghadapi bahaya kekacauan di luar alam mereka. Dao surgawi mengandalkan para kultivator alam Xuan untuk mengeksplorasi kekacauan ini, tapi mereka mengambilnya sendiri dan menggunakannya untuk kultivasi mereka. Tian Dao menggelengkan kepala dan mengepalkan tangannya sambil berkata, para kultivator seharusnya sudah berhenti di sini, tapi mereka memilih untuk mencari kekacauan tanpa ujung. Menguasai laut kekacauan, membuat 3000 alam, inilah yang benar. King Tian, yang mendengarkan dengan mata bersinar, berteriak, Tuan Wu sangat bijaksana, Tuanku bijaksana dan sangat tampan. Sistem berkata, pemikiran Anda benar-benar bagus, tapi tidak semua orang akan melakukan yang Anda inginkan. Tian Dao sudah memikirkan hal ini dan berkata, tepat sekali, karena itulah aku harus tahu jalan pemikiran mereka. Pada saat itu, terdengar suara naga terbang dari belakang. Tian Dao melihat ke arah itu dan tersenyum tipis. Contohnya sudah datang. Seekor naga merah mendarat perlahan, dengan seseorang di punggungnya. Di tempat ini, sebelum Tian Dao dan rombongannya datang, sudah banyak petualang berkumpul. Tian Dao melangkah maju dan tiba-tiba muncul di depan mereka, menyapa mereka. Ini mengejutkan sang Ksatria Naga, yang segera mencengkeram senjatanya dan berteriak, siapa kau? Tian Dao hanya menggunakan satu jari untuk menekan senjata Ksatria Naga. Kemudian Tian Dao berkata dengan santai, jangan panik, aku hanya petualang yang mencari reruntuhan. Ksatria Naga terkejut dan berkata dalam hatinya, orang ini dapat menekanku hanya dengan satu ketuk. Aku tidak boleh meremehkan kekuatannya. Kemudian Tian Dao mengatakan, aku pikir reruntuhan ini sedikit berbahaya. Bagaimana jika kita masuk bersama? Mendengar itu Ksatria Naga menolak dengan berkata, kenapa aku harus bekerja sama dengan orang asing? Belum selesai berbicara, aura membunuh yang besar datang dari belakangnya, diikuti oleh suara dingin King Tian. Aku akan memberimu kesempatan lain. Apa kau ingin pergi bersama kami? Ksatria Naga yang ketakutan langsung gemetaran dan berkata, aura pembunuh mengerikan. Oke, bersamaan. Tian Dao menegur King Tian. King Tian, jangan terlalu cepat mengancam orang lain. King Tian patuh dengan terpaksa sambil berkata, bawahan ini mengerti. Kemudian mereka semua memasuki reruntuhan. Tak lama setelah masuk, Tian Dao membuka percakapan. Karena kita menjelajahinya bersama, bagaimana jika kita berbincang untuk menghabiskan waktu? Ksatria Naga menjawab dengan penuh hormat. Katakan saja. Tian Dao memandang mereka dan berkata, aku ingin bertanya, bagi kultivator apa yang paling penting? Jika tidak ada yang menggunakan metode ini dan membangkitkan hal yang berbeda, akan ada perbedaan besar dalam kekuatan. Juga, divisi kelas yang baru akan terbentuk, yang tidak banyak berbeda dengan saat ini. Kemudian Ksatria Naga menjawab, aku tetap percaya jika metodenya benar. Semuanya pasti punya kesempatan untuk menjadi kuat. Kerja keras sangat dibutuhkan. Kemudian sambil memegang dagunya Tian Dao seolah mengerti dan berkata, jadi kau berpikir jika metode kultivasi lebih penting daripada kualifikasi ya? Ksatria Naga kemudian menjawab, benar. Tapi kenapa kau menanyakannya? Dia harusnya lebih kuat dariku. Kemudian Tian Dao membentuk jarinya dan membentuk planet kecil di jarinya kemudian menjawab, dia memang lebih kuat darimu. Karena itulah bertanya padamu lebih baik daripada bertanya padanya. Kemudian Tian Dao melanjutkan, sekarang, kita akan pindah ke teman kita dari timur. Kemudian gadis itu sambil memegang senjatanya berkata, apa yang ingin kau lakukan? Tian Dao tersenyum berkata, jangan khawatir, aku tidak punya niat jahat. Sistem tiba-tiba muncul. Jika Anda memang berniat jahat, mereka pasti sudah mati duluan. Mendengar itu Tian Dao mengernyitkan mukanya. Shus, jangan berkata seperti itu. Kemudian dengan mengepalkan tangan gadis itu memperkenalkan diri. Namaku Lin Meng. Apakah ada yang bisa aku lakukan? Mendengar itu Tian Dao tertawa sambil berkata, Lin Meng, nama bagus. Namun sistem yang juga mendengar langsung menyela dengan berkata, nama ini membuat saya berpikir tentang karakter utama yang menyimpan tikus pelahap langit sebagai peliharaan. Kemudian Tian Dao sambil tersenyum mengangkat tangannya berkata, untuk kultivator timur yang setengah jalan menuju rang 4, apa yang paling kau inginkan? Lin Meng agak terkejut mendengarnya menjawab, apa yang paling aku inginkan? Pastinya akar spiritual. Dengan menahan kecewa Lin Meng melanjutkan, Masterku mengatakan jika aku tidak punya akar spiritual, dan mungkin tidak akan bisa naik rang 5, itu berarti aku tidak akan bisa menyeberangi alam immortal.
Kemudian sistem menjelaskan. Sebagai pengingat, dia membicarakan tentang akar spiritual kebijaksanaan. Dia sudah berusia 240 tahun. Untuk kultivator rang 4, dia hanya mempunyai waktu 60 tahun untuk naik ke tahap Meta Infant. Tian Dao mengerti dengan keadaannya berkata, "Aku tahu. Tapi akar spiritual tidak dibutuhkan untuk menjadi kuat. Mereka yang tidak punya akar spiritual juga bukan seseorang yang lemah." Kemudian Tian Dao lanjut berkata ke Lin Meng, "Kau sudah menjadi kultivator rang 4. Berarti semua usahamu selama ini tidak sia-sia." Tapi mendengar itu Lin Meng tampak tak peduli berkata, Lalu kenapa? Tujuan utama kultivasi adalah melawan surga. Jika aku tidak bisa mencapai alam immortal, semua kultivasiku tidak berarti apa-apa." Mendengar itu Tian Dao menghela nafas menahan emosi berkata, "Kenapa kau merasa jika tujuan utama kultivasi adalah melawan surga? Siapa yang bilang jika kultivasi dilakukan untuk melawan surga?" Kemudian dengan polosnya Lin Meng menjawab, "Itu, dari masterku." Kemudian sambil semangat menggenggam tangannya melanjutkan, "Tujuan dari kultivasi adalah merampas semua ki dari surga dan bumi untuk menjadi kuat, bukan sekadar melawan surga. Itulah kenapa ada hukuman surgawi." Mendengar perkataan Lin Meng, Tian Dao memegang kepalanya berkata, "Dan kenapa kalian tidak berpikir jika itu adalah ujian? Hanya mereka yang melewatinya saja yang dianggap berhasil. Jika ini memang untuk menghentikan pertumbuhan kultivator, hukuman surgawi seharusnya tidak sekecil itu. Bukankah mengirim hukuman surgawi yang 2 alam lebih tinggi dari mereka akan lebih baik?" Lin Meng tampak menyetujui perkataan Tian Dao berkata, "Yang kau katakan masuk akal. Tapi aku tetap berpikir kerja keras lebih penting daripada bakat." Kemudian mereka pun akhirnya sampai di depan pintu yang tampak disegel dengan rantai.